Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak soleh-solehah. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang kedua dan yang ketiga. Masih di tema 8, subtema 4. Coba kalian buka buku tema 8-nya halaman 169 ya. Kita akan belajar pembelajaran yang kedua dan yang ketiga. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran yang kedua. Ada di halaman 169. Jadi coba anak-anak masuk ke tema 8 halaman 169. Udin membaca sebuah cerita. Ceritanya berjudul Pemuda Bersuling Ajaib. Bacalah teks cerita berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, di sini ada cerita ya, judulnya Pemuda Bersuling Ajaib. Dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki bukit Malaga. Kota itu bernama Kota Hamelin. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Seiring berjalannya waktu, jumlah tikus terus bertambah. Kota pun dipenuhi oleh kawanan tikus. Semua jalan dipenuhi para tikus. Banyak warga yang kecelakaan hingga akhirnya meninggal karenanya. Musibah yang menimpa Kota Hamelin rupanya telah tersebar luas hingga ke kota-kota lain. Dari salah satu kota tersebut, ada seorang pemuda yang datang ke Kota Hamelin. Pemuda itu bernama Satria. Ia menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran. Sebagai imbalannya, sang pemuda meminta upah 2 keping emas kepada setiap orang yang ada di Hamelin. Warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. Pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling dan mulai meniupnya. Suara yang keluar dari seruling itu sangat merdu. Suaranya membuat siapa saja yang mendengarnya terlena. Para tikus yang mendengarnya seakan terhipnotis. Para tikus mulai keluar dari persembunyian. Mereka berkumpul di sekeliling pemuda. Pemuda itu lalu berjalan menuju sebuah sungai. Setelah sampai, sang pemuda langsung menceburkan diri ke tengah sungai. Hal itu diikuti oleh para tikus. Ternyata, para tikus tersebut tidak bisa berenang. Akhirnya, semua tikus hanyut dan tenggelam. Sejak saat itu, penduduk Kota Hamelin memperhatikan kebersihan lingkungan. Mereka tidak mau kejadian sebelumnya terulang kembali. Ya. Nah, jadi teks cerita di atas itu tentang apa? Tentang apa yo? Pemuda bersuling ajaib ya. Jadi ini adalah sebuah dongeng atau cerita ya. Jadi ada sebuah kota yang di Hamelin itu yang tidak bisa mencintai lingkungan, tapi akhirnya ada seorang pemuda bernama Satria yang bisa membantu menyelesaikan masalah ya. Nah, sekarang kita akan berlatih tentang huruf kapital lagi ya. Jadi coba di atas ada kalimat dalam cerita yang di dalamnya memuat aturan penulisan huruf kapital. Nah, jadi kalian tulis 5 kalimat yang ada dalam cerita yang tadi tentang huruf kapital. Misalnya, ini ya yang pertama, dahulu kala nih. Dahulu itu kan pakai huruf kapital ya. Terus kaki bukit Malaga. Nah, ini kalimat yang pertama. Dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki Bukit Malaga. Ya, Bukit Malaga itu kan nama tempat. Jadi itu termasuk harus menggunakan huruf kapital. Ya, terus kota itu bernama Kota Hamelin.
Itu kalimat yang kedua. Ya, jadi kalian tulis lagi nanti di bawah. Kalimat yang pertama, yang ini yang dahulu kala sampai kota Malaga. Bukit Malaga. Terus kalimat kedua, kota itu bernama Kota Hamelin. Ya. Nah, nanti kalian cari lagi mana yang menggunakan huruf kapital. Ya, misalnya tadi udah kan ada 2. Nih, pemuda itu bernama Satria. Nah, kalau Satria itu kan nama orang. Nama orang juga harus huruf kapital ya. Ini kalimat yang ketiga. So, kalian kerjakan nomor 4 dan nomor 5. Nah, selanjutnya perhatikan kembali cuplikan teks cerita berikut. Penduduk yang tinggal di kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Apa tanggapanmu terhadap isi teks di atas? Ya, jadi karena mereka tidak suka membuang sampah pada tempatnya, dia kan buang sampahnya di mana aja, jadi sarang tikus ya. Itu adalah hal yang salah. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan agar lingkungan di sekitar tetap bersih? Nah, ini lihat di gambar ini ya. Jadi kegiatan yang menjaga lingkungan itu yang mana aja? Yang ini kan gotong royong. Ini buang sampah pada tempatnya. Kalau ini kan terpeleset karena jatuh ya. Ini juga bisa, tapi ini yang cuman ada 2 ya gambarnya. Yang ini 1, yang ini yang kedua. Kalau ini main ayunan menjaga kebersihan enggak ya, ini hanya bermain aja. Jadi yang dicentang adalah yang kerjasama, gotong royong, dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, Udin dan teman-teman sedang kerja bakti. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Tidak hanya itu, jenis kelamin mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka hidup rukun dan akrab. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Menurutmu, sikap apa yang dimiliki Udin dan teman-teman hingga tercipta persatuan? Coba diskusikan dengan temanmu. Nah, coba di sini. Sikap yang dimiliki Udin dan teman-teman sehingga terwujud persatuan. Selain saling menghargai, apa lagi? Saling menghormati, betul ya. Terus saling mendoakan ya satu sama lain. Dan kalian tulis lagi sampai nomor 6. Jadi sikap apa yang harus dimiliki agar terwujudnya persatuan? Ya, gimana caranya kita bisa bersatu? Tuliskan cara-caranya sampai nomor 6. Oke, kita lanjut ke pembelajaran yang ketiga. Ya, halaman 176. Udin dan keluarga mengadakan rekreasi. Mereka naik kereta api. Udin dan keluarga menjaga keselamatan diri. Mereka juga memperhatikan keamanan barang bawaan. Nah, di sini kan ada ya. Kata ayah, hati-hati dengan tasnya ya nak. Pegang baik-baik, jangan sampai hilang. Lalu Udin menjawab, ya ayah, aku akan memegang tasnya dengan baik. Nah, jadi di setiap perjalanan kita harus memperhatikan barang bawaan kita. Kalau kita bawa makanan, kita bawa uang, kita harus tetap berhati-hati ya. Nah, di sini ada teks lagi. Cara menjaga keselamatan di kereta api. Kita harus memperhatikan keselamatan di kereta api. Menjaga keselamatan di kereta api ada caranya. Beberapa cara menjaga keselamatan di kereta api sebagai berikut. 1. Pastikan kereta sesuai dengan yang tertera di tiket. 2. Perhatikan jadwal keberangkatan dengan teliti agar tidak ketinggalan kereta. 3. Apabila kereta api akan datang di jalurnya, tunggu sampai kereta api berhenti dengan sempurna. 4. Gunakan sepatu yang nyaman sehingga memudahkan dalam bergerak. 5. Jagalah barang bawaan dengan baik.
6. Jangan malu bertanya kepada tugas kereta api jika ada yang kurang jelas. Nah, terus di sini ada jadwal keberangkatan ya. Senin pukul 6, Selasa pukul 6, Rabu pukul 6. Nah, coba di sini kalian tuliskan 5 kalimat berdasarkan jadwal kereta api di atas. Perhatikan aturan tanda titik dengan benar ya. Jadi di sini memisahkan titik ini harus 06.00. Kalau misalnya pukul 7, 07.00. Pukul 8, 08.00. Ya. Jadi penulisan jam itu harus seperti ini. Kalian tuliskan di sini. Misalkan nomor 1, keberangkatan kereta pada hari Senin adalah pukul 06.00. Gitu ya. Itu kalimat yang pertama. Nah, sekarang kita mengamati gambar ini. Masih ingatkah kamu berapa hari dalam satu bulan? Banyaknya hari dalam satu bulan rata-rata adalah 30 hari. Jadi kereta api berangkat 30 kali dalam satu bulan ya. Kita coba kerjakan soal ini. Kereta api tujuan Jakarta-Bandung melakukan perbaikan selama 60 hari. Berapa bulankah lama kereta api? Nih 60 hari berapa bulan? Kan satu bulan itu 30 hari ya. 30 hari. Nah, ini ditanyanya 60 hari. Berarti 60 dibagi 30. Ya. Berarti 2 bulan. Ya. Nah, karena satu bulan itu 30 hari, maka jika 60 hari adalah 2 bulan. Nah, terus kita lanjutin lagi. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Di sini ada 90 hari. Kalau 90 hari berapa bulan? 90 dibagi 30. 9 dibagi 3. Ya, 3 kali berapa yang hasilnya 9? 3 kali 3, Bu. Ya, berarti 3 bulan. Terus nomor 3, rel kereta api dilakukan perbaikan selama 30 hari. Nah, kalau 30 hari berapa bulan? 1 bulan, karena 1 bulan itu 30 hari. Ya, nomor 4 dan nomor 5 silahkan kerjakan oleh kalian. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran yang kedua dan yang ketiga di subtema 4 ini telah selesai. Semoga kalian bisa mengerti. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan-latihan yang tadi. Selamat mengerjakan. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.